Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku ya. Kali ini saya akan sedikit mencoba testing game Genshin Impact di HP Realme 9i ya. Realme 9i ini untuk spesifikasi singkatnya memiliki chipset Snapdragon 680 dan sudah menggunakan storage tipe UFS 2.1 ya. Kita coba cek performanya. Snapdragon 680 buat main game Genshin Impact di tahun 2024 ya. Apakah masih lancar ya? Kita coba cek aja ya. Kita langsung saja. Ini sudah ada gamenya ya. Oke, ini bisa dicek di pengaturan dulu bahwa ini Realme 9i ya. Bentar. Oke ya, ini tentang perangkat bisa dilihat ya. Realme 9i saya menggunakan varian yang RAM 4GB dan 64GB. Saya tidak menambahkan RAM extended RAM-nya ya. Jadi saya tidak menambahkan RAM-nya karena penambahan RAM itu kan mengambil dari internal. Ya kita tahu ukuran Genshin Impact akan 30GB lebih lah ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil RAM di internal, saya kira performanya sama aja lah ya. Bahkan bisa menghambat ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita buka gamenya. Oke, ini game Genshin Impact. Masih bisa buat main gak sih? Masih lancar atau enggak HP Realme 9i ini buat mainkan game Genshin Impact ya? Untuk spekernya ini saya kira oke banget ya kalau buat gaming. Saya rasa speker HP Realme 9 ini lumayan oke lah. Walaupun harganya sekarang harga bekasannya di 1.400-an ya. 1.300-400 itu untuk varian yang RAM 4GB. Untuk RAM 6GB biasanya di sekitar 1.600 sampai 1.800-an. Tergantung kondisional HP-nya dan kelengkapannya ya. Karena ini saya beli kebetulan dapat chargernya yang enggak ori, tapi untuk HP-nya masih oke, masih ori semua. Untuk layarnya sendiri menggunakan IPS 480 nits dan kerapatan layar di HP Realme 9i ini lumayan tajam ya, lumayan memuaskan kalau untuk saya di 400 ppi, dan saya kira spesifikasinya emang benar-benar 400 ppi ya, lumayan tajam gambarnya dan sudah mendukung refresh rate layar 90Hz ya. Jadi kalau buat nonton anime, buat scroll sosial media itu enak banget ini HP. Untuk pembahasan masih layak atau enggak buat dipakai 2024 dan berapa tahun ke depan, kita review besok ya. Kita tes saja dulu. Ini kita coba pengaturannya ya. Pengaturannya grafis. Untuk grafisnya ini saya atur terendah ya, karena memang kalau buat diatur di agak menengah itu di sini ada keterangannya merah ya, jadi nggak lancar. Jadi kalau Genshin ininya semakin sedikit ke sini keterangannya hijau lancar, itu berarti semakin lancar ya, harusnya bisa berjalan dengan baik ya. Ini settingannya seperti ini dan saya setting di 30 fps ya. Kalau 60 fps ini ngelak parah ya. Kita coba buat war ya, kita cari lokasi yang buat war. Oke, kita lokasi di mana ya? Oke, kita coba teleport ke sini dulu. Masih enak gak sih kalau misalnya kita pakai buat war? Oke, untuk grafisnya memang grafis terendah, jadi agak-agak purih gitu gambarnya. Oke, kita lawan apa ini? Kita mau lawan bos. Kita ini di dasar, jangan di dasar.
kalau buat dengerin suara-suara backsound di gamenya itu enak ya, nggak patah-patah backsoundnya, jadi bisa menikmati suara yang ada di sini. Buat teleportasi juga lancar ya, nggak terjadi kendala patah-patah ya. Memang ini karena jaringan juga, tapi kalau misalkan HP-nya nggak kuat itu pasti patah-patah saat masuk ya. Sini aja. Oke, kita coba buat jalan lari. Kalau buat jalan lancar sini, nggak ada terjadi kendala lag sama sekali ya, lancar-lancar jaya. Cuman agak kayak ada deletots gitu buat main ini, nggak tahu kenapa. Nah itu tadi ada sedikit patah kalau hampir lompat. Mana ini bosnya? Oh itu bosnya, ini agak sulit sih. Ini kita coba buat war ya. Oke, kita coba lari. Ini lancar. Buat ganti karakter juga lancar sih. Walaupun kayak ada sedikit patah tipis banget. Nah, buat animasi ultinya juga saya kira oke aja ya. Buat animasinya ini oke maksudnya. Oke. Waduh, ganti. Oke. Buat kayak animasi ulti-ultinya tuh dapat banget ya, nggak terjadi kendala lag sama sekali. Oke, kita coba buat lari-lari ya, buat menghindar serangan, lompat. Oke, buat melompat masih oke ya, buat menghindar serangan nggak terjadi kendala lag ya, masih lancar-lancar saja. Jadi performa Snapdragon 680 ini buat gaming Genshin Impact, walaupun grafisnya harus menikmati yang terendah, saya kira ini masih oke ya. Itu tadi agak sedikit patah ya. Jadi ada sedikit patah 1 kali 2 kali, tetapi saya kira terbilang masih oke banget lah. Ini tergolong masih oke banget. Oke, serang aja terus, ulti lagi. Try not to enjoy this too much. Barely a scratch. Oke ya, ini tergolong lancar sih, nggak terjadi patah-patah parah juga enggak ya. Terjadi patah-patah itu 1 kali 2 kali, dan itu masih sangat toleransi sih buat memainkan game dengan yang ukuran 30 gigaan ya. Ini masih oke banget buat lawan bos. Ini buat war lawan bos dengan penuh animasi bosnya, itu lancar saja, tidak terjadi kendala lag sama sekali ya. Ini tergolong masih oke, masih lancar banget. Nah bisa dilihat ya, masih lancar jaya. Buat lari-lari juga lancar, buat ganti karakter juga aman, nggak patah-patah saat ganti karakter ya.
gitu, sampai bosnya juga kalah udah ya. Jadi buat ngelawan bos, buat lari-lari, animasinya itu oke banget. Jadi kesimpulannya, HP Realme 9i ini dengan Snapdragon 680 bisa memainkan game Genshin Impact dengan cukup lancar, walaupun terjadi kendala lag, patah-patah 1 kali 2 kali itu masih dianggap, saya kira kalau menurut saya itu masih wajar-wajar aja ya, hanya 1 kali 2 kali dan itu pun jarang. Yang jelas untuk gameplaynya bisa memainkan game Genshin Impact ini dengan lancar ya. Sekian dari saya pembahasan testing game Genshin Impact di HP Realme 9i. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.